Tahukah kamu bahwa ada serangga yang memiliki bentuk tubuh layaknya gabungan antara lalat dan kalajengking? Serangga unik dan menarik tersebut benar-benar ada di muka bumi ini. Hewan yang memiliki sayap seperti lalat, namun juga memiliki bagian ekor layaknya kalajengking. Selain keunikan pada ekornya, serangga ini juga memiliki keunikan pada mulutnya yang berbentuk seperti paruh. Perkenalkan, ini adalah scorpion fly atau kalajengking terbang. Hewan ini merupakan serangga yang terklasifikasi dalam ordo Mecoptera, ordo yang telah ada di muka bumi ini sejak 250 juta tahun lalu. Dan diperkirakan sudah ada sekitar 550 spesies serangga yang dikategorikan sebagai lalat kalajengking. Meski memiliki kemiripan bentuk tubuh dengan kalajengking, nyatanya serangga yang disebut lalat ini tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun dengan hewan yang terkenal dengan sengatan ekornya yang berbahaya tersebut. Justru, serangga ini berkerabat lebih dekat dengan ordo Siponaptera, yaitu ordo untuk kutu. Pada umumnya, kalajengking terbang memiliki corak tubuh yang berwarna hitam kekuningan serta corak kepala berwarna kemerahan. Sebagian besar spesies serangga ini memiliki bentuk tubuh yang memanjang, sepasang sayap yang panjang dan menyempit, serta sepasang mata besar yang terletak di sisi kepala. Serangga ini dapat tumbuh hingga sekitar 30 mm dengan rentang sayap yang mencapai 35 mm. Bentuk tubuhnya diyakini merupakan bentuk semula dari kupu-kupu dan ngengat sebelum berevolusi. Kalajengking terbang memiliki mulut yang berbentuk seperti paruh. Sebagai omnivora, bentuk mulut ini berguna untuk mengunyah makanan tumbuhan ataupun serangga yang lebih kecil. Seringkali, serangga ini juga mengonsumsi tumbuhan yang telah membusuk atau serangga yang telah sekarat atau mati. Meski terlihat mirip dengan ekor kalajengking, fungsi ekor dari scorpion fly ternyata memiliki fungsi yang berbeda. Jika kalajengking menggunakan ekornya sebagai alat pertahanan diri, serangga ini menggunakan ekornya untuk fungsi reproduktif. Bentuk ekor yang unik dari serangga ini hanya dimiliki oleh pejantan. Saat melakukan perkawinan, para pejantan akan menggunakan ujung ekornya untuk menangkap ujung ekor betina. Selain berfungsi sebagai alat reproduksi, ujung ekor pejantan serangga ini juga berfungsi menghasilkan zat berbau yang dapat memikat para betina. Aktivitas kawin dari hewan ini juga cukup unik. Biasanya, serangga ini akan melakukan perkawinan pada malam hari. Namun, para pejantan harus menantang nyawa untuk bisa melakukan perkawinan karena para pejantan berpeluang untuk dibunuh oleh betina yang ukurannya lebih besar. Oleh karena itu, para pejantan memerlukan trik khusus untuk bisa merayu para betina, yaitu dengan menggunakan bangkai serangga. Para pejantan akan menyerahkan bangkai serangga untuk sibuk disantap oleh para betina. Momen tersebutlah yang menjadi momen penting bagi para pejantan untuk bisa mengawini para betina. Jika perkawinan berhasil dilakukan, maka para betina akan mencari tanah yang lembab untuk meneteskan telur. Telur-telur tersebut nantinya akan menghasilkan larva yang berbentuk seperti ulat kupu-kupu, tetapi memiliki 3 pasang kaki di bagian depan tubuh. Untuk pertumbuhan, para larva akan memakan bangkai serangga yang tergeletak di permukaan tanah. Durasi hidup larva dari kalajengking terbang bergantung pada iklim dan musim saat serangga tersebut hidup. Jika larva hidup dalam cuaca yang bersahabat, maka larva dapat mencapai pertumbuhan yang mumpuni dalam waktu 1 bulan. Jika sudah mencapai tahap yang mumpuni, larva akan kembali bersembunyi ke dalam tanah untuk melakukan proses metamorfosis. Pada proses tersebut, larva akan berhenti mencari makanan dan mengubah diri menjadi kepompong sebelum akhirnya mampu berubah menjadi seekor lalat kalajengking dewasa. Proses metamorfosis ini umumnya memakan waktu hanya 5 minggu pada musim panas. Tetapi durasi tersebut bisa diperpanjang hingga 7 bulan jika memasuki musim dingin. Kalajengking terbang umumnya menghuni habitat yang lembab seperti hutan hujan, daerah bersalju,
atau goa. Namun, beberapa spesies juga ditemukan dapat menghuni habitat semi gurun. Kalajengking terbang dapat kita temukan menghinggapi daun pepohonan yang lebar di area dalam atau luar hutan. Selain itu, kalajengking terbang juga memiliki kemampuan untuk hidup pada dataran berketinggian di bawah 1.500 meter atau di atas 3.000 meter. Kalajengking terbang banyak ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, yaitu benua Amerika, Afrika, Eropa, Australia, dan Asia. Gigitan kalajengking terbang tidak memiliki bisa atau racun yang membahayakan. Namun demikian, gigitannya tetap akan terasa sakit atau meninggalkan sedikit kemerahan pada kulit. Sementara itu, sebagai pemakan serangga-serangga kecil, ia berperan penting bagi lingkungan dengan menjaga keseimbangan populasi serangga di sekitarnya. Hewan ini juga membantu menyerbukan tumbuhan yang ia hinggapi. Karenanya, segala macam tindakan kita yang dapat mengubah tingkat kelembapan habitat, seperti deforestasi, akan sangat mempengaruhi keberadaan serangga ini. Sebagai serangga penerbang yang lemah, deforestasi juga akan mempersulit serangga ini untuk melakukan perkembangbiakan. Sehingga, jika hal tersebut terjadi, keberlangsungan populasi serangga ini juga akan sangat mungkin untuk menurun jika habitat yang dihuni juga semakin menipis. Oke teman-teman, sepertinya pembahasan kita di video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Walaupun penjelasan di video ini singkat, semoga saja bermanfaat untuk kalian semua. Di sini, saya dan suami sama-sama belajar untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Tetap pantau channel Dika Cirebon untuk seputar informasi menarik lainnya dan tentunya bermanfaat. Jangan lupa juga dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.